Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Mentari dan di Stasi Santo Masayegan, dan juga sahabat-sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, dan tetaplah berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 14 Februari tahun 2022 bersama dengan gereja. Kita memperingati peringatan wajib Santo Cyrillus Pertapa dan Methodius Uskup. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, lewat dua bersaudara Santo Cyrillus dan Methodius, Engkau telah menerangi bangsa-bangsa Slavia. Bantulah kami memahami ajaran-Mu dan sempurnakanlah kami menjadi umat yang sehati dalam pengakuan iman yang benar dan pujian yang tulus. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan 13. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh, kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat Yesus terkasih, Tuhan Yesus mengeluh kepada orang-orang Farisi yang bersoal jawab dengan Tuhan Yesus. Dan orang-orang itu akhirnya meminta tanda. Tuhan Yesus mengatakan bahwa angkatan mereka tidak akan diberikan tanda karena ketidakpercayaan telah menutup hati mereka, sehingga tanda yang sebenarnya sudah diberikan tidak mereka mengerti. Kalau mereka tidak mengerti, masih meminta lagi, maka diberikan tanda sampai kapanpun juga karena hatinya sudah tertutup, maka tidak akan dipahami sebagai tanda-tanda dari Tuhan. Saudara-saudariku, marilah kita menempatkan diri sebagai orang-orang yang senantiasa diberkati. Menempatkan diri sebagai orang-orang yang senantiasa dicurai rahmat Tuhan. Bahkan tanpa meminta tanda pun kita sudah diberikan dari hari ke hari. Kita hanya perlu untuk semakin peka, membuka hati dengan keterbukaan yang bersahaja, maka kita akan mengerti, memahami bahwa tanda itu dicurahkan untuk kita. Tidak seperti orang-orang Farisi yang tidak percaya. Kita mohon berkat Tuhan, semoga dengan kepercayaan, kerendahan hati, keterbukaan hati kepada Tuhan, kita memperoleh tanda-tanda itu, memahaminya, dan akhirnya hidup di dalam tanda-tanda itu untuk juga mewartakan karya kasih kepada orang lain, kepada siapapun juga, karena kita telah mendapatkan kasih itu dan mengalami sungguh, bukan melalui cerita-cerita atau dongeng, tetapi melalui seluruh hidup kita yang Dia curahkan melalui hal-hal sederhana setiap hari. Itulah tanda penyelamatan dan tanda mukjizat Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan bagi kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.